alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Hosana bagimu Tuhan. Hosana layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Mari dengan bangkit berdiri kita nyatakan, Kau yang layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kami bersyukur Tuhan di tempat ini. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang kuasanya luar biasa. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, kami semua di tempat ini, kami bersepakat dengan satu iman. Kami percaya kepada Tuhan yang terbesar dan termulia. Kami menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Hosana, Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan kami Yesus, Kau yang telah bertahta. Kau yang telah naik ke surga dan bertahta di surga Tuhan. Engkau yang hadir juga Tuhan Allah Roh Kudus bersama dengan kami. Menyertai kami Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan kami. Kami boleh melayani Raja di atas segala Raja. Dan kami mau terus bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakan setiap kami di tempat ini untuk boleh menghampiri tahta-Mu Tuhan yang suci. Dan kami boleh layak Tuhan untuk boleh melayani Tuhan di tempat ini. Kami berdoa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan di tempat ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, ada damai sejahtera. Ada sukacita saudaraku di tempat ini. Yes, kita mau melayani Tuhan kita. Datanglah dan bertahtalah Tuhan di tempat ini.
Sebab kami rindu lawatan-Mu Tuhan di tempat ini. Amin. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami merindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Tuhan, great is our God. Dia Tuhan kita yang perkasa. Haleluya. Dialah pemilik kehidupan kita. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Hati kami bersatu Tuhan, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kau Tuhan dahsyat di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kuasa lawatan-Mu nyata di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Amin. Kami hanya berharap pada-Mu Tuhan. Kita sama-sama nyatakan, kami merindukan kuasa lawatan-Mu Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kita melayani Tuhan. Jangan lelah saudaraku. Karena ketika melayani Tuhan, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Amin. Tiada lelah bersama-Mu Tuhan. Kau yang memberi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan
Tuhan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Amin Tuhan. Ratakan tanah bergelombang, timburlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timburlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timburlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timburlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Di bulan ini kita boleh belajar bersama-sama bahwa kita diciptakan Tuhan untuk boleh melayani Tuhan dengan setiap kemampuan, dengan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Baik di rumah maupun di tempat pekerjaan kita, dimanapun kita ditempatkan. Kita diciptakan untuk boleh melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 30 firman Tuhan berkata, ia harus semakin besar. Tuhan kita harus semakin besar. Dan kita penyembah-penyembah Tuhan, murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan. Kita boleh semakin kecil, kita boleh merendahkan diri kita untuk boleh melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita. Amin. Mengikut Engkau Tuhan, itu sebuah anugerah bagi setiap kami. Dan kami mau bawa hati kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan, hanya untuk Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kuat kami, tapi karena ada Engkau yang bersama dengan kami. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadi
kuasa-Mu Tuhan. Kami boleh kuat sampai hari ini karena kekuatan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saudaraku, terkadang Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa sulit dan sukar untuk boleh mengenal Tuhan lebih lagi, untuk bisa mengenal kuasa dan kedahsyatannya di dalam hidup kita. Saudaraku, mungkin ketika di dalam lembah kekelaman kita merasa kita lemah, tapi Tuhan ingatkan sekali lagi, ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ada Tuhan yang dahsyat yang beserta dengan kita. Ada Tuhan yang siap melawan setiap kita, amin. Ada kuasa Tuhan yang boleh dinyatakan di tengah-tengah hidup kita. Dan anugerahnya Tuhan melingkupi setiap kita. Dia yang akan membantu kita untuk boleh keluar dari lembah kekelaman menuju padang rumput yang hijau. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di
sungguh bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu menuntun kami. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan buat setiap kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami punya Tuhan yang mau dekat dengan kami. Yang mau menyatakan diri-Mu Tuhan kepada setiap kami. Engkau adalah Tuhan yang ingin dikenal oleh kami Tuhan. Tiba saatnya buat setiap kami Tuhan di tempat ini. Untuk lebih mengenal Tuhan lagi melalui firman-Mu Tuhan. Yang akan disampaikan oleh Pastor Lukius. Biar Tuhan yang boleh tolong Pastor Lukius tolong menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami dengan baik. Dan menguraikannya buat setiap kami. Supaya kami boleh mengerti, kami boleh menyimpan itu di dalam hati dan pikiran kami. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mau lakukan firman-Mu itu Tuhan. Supaya hidup kami menyenangkan Tuhan, hidup kami boleh memancarkan kasih Tuhan. Hidup kami boleh menyatakan dan memuliakan nama-Mu Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami siap untuk mendengar. Kami mau buka hati dan pikiran kami Tuhan. Nyatakan diri-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, shalom. Kurang keras nih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, ada sukacita amin. Haleluya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, ya seperti yang saya katakan kalau lebaran kita kebagian berkat juga saudara ya. Yang pertama ketupat lebaran. Kedua, libur lebaran. Yang ketiga, diskon lebaran. Ya saudara ya. Ya, ada di antara saudara yang kena macet? Ada? Oke, saya pengen setiap kita liburan itu healing, bukan jadi killing ya. Banyak orang kan liburan bukannya di healing, capek, kena macet, ya kan? Oke, hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Saudara siap belajar? Yang siap belajar katakan antusias. Katakan antusias. Oke, saya nanti minta tolong untuk dibantu ya, pointer saya ketinggalan alatnya. Hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Masih bicara tentang melayani saudara. Berulang kali mungkin orang suka bilang, bahkan hamba-hamba Tuhan katakan bahwa melayani itu privilege. Ini gak muncul di depan ya. Privilege to serve. Hari ini kita akan belajar bagaimana melayani itu hak istimewa. Kita dikasih hak untuk melayani Tuhan. Melayani raja di atas segala raja. Melayani Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin saudara. Itu merupakan hak istimewa bagi orang percaya. Haleluya. Kita bukan sekedar melayani manusia. Walaupun objek yang kita layani adalah manusia. Tapi kita sedang melayani sang Tuhan kita. The Master, yaitu siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kita akan belajar bersama-sama saudara. Ini merupakan ayat yang saya dapat waktu saya dapat panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 26. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Belum apa-apa udah ngomongin nyawa ya saudara ya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ayat 26 sama-sama kita baca apa saudara? Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudaraku dikasih Tuhan, di dalam melayani Tuhan jangan cari kehormatan dari manusia.
Kalau engkau cari kehormatan dari manusia, engkau tidak akan dihormati oleh Allah. Nah, saudaraku dikasih Tuhan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, sungguh benar kataku ini, kalau sebutir gandum tidak ditanam ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap tinggal sebutir. Tetapi kalau butir gandum itu mati, baru ia akan menghasilkan banyak gandum. Orang yang mencintai hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang membenci hidupnya di dunia ini akan memeliharanya untuk hidup sejati dan kekal. Orang yang mau melayani aku harus mengikuti aku, supaya pelayanku dapat bersamaku di mana aku berada. Orang yang melayani aku akan dihormati Bapakku. Perhatikan dalam terjemah King James Version, saudara, ayat yang ke-26. Saya kutip begini, saudara. If any man serve me. Jika seorang mau melayani aku, jika itu syarat. Kasih Tuhan sama kita memang tidak bersyarat. Tapi untuk melayani dia dengan standar sorgawi, dengan standarnya Tuhan, ada syaratnya. Bilang kanan kirimu, ada syaratnya. Saya ulangi lagi, saudara, kasih Tuhan memang tidak bersyarat, betul? Dia menerima kita apa adanya. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan untuk melayani raja di atas segala raja. Melayani raja kerajaan sorga dan kerajaan di bumi, saudara. Kita ada syaratnya. If any man serve me, let him follow me. Tuhan mau kita mengikut dia. Nanti kita akan belajar apa yang harus kita ikuti. And where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, perhatikan, jika seorang melayani aku, dia akan dihormati oleh Bapa. Perhatikan saudara, syarat melayani Tuhan, kalau kita tahu sebagai hak istimewa kita boleh melayani Tuhan. Apapun pelayanan saudara, tadi dikatakan dalam pujian, prolog dalam pujian, kita melayani keluarga. Saya diajar, kami keluarga diajar untuk melayani papi saya, saudara. Papi udah terlalu banyak melayani orang. Jarang dilayani, kita belajar melayani. Amin saudara. Ada orang yang jago pelayanan di gereja tapi gak bisa melayani keluarga. Sungguh menyedihkan saudara. Perhatikan, apa syaratnya? Cuma 3 syarat kok, tapi ayatnya banyak. Syarat yang pertama saudara, kita tahu bahwa melayani itu Tuhan adalah hak istimewa, hak prerogatif. Tapi Tuhan kasih syarat buat kita. Supaya kita apa? Baca sama-sama yang keras. 2, 3. Mengikuti jejaknya. Jejaknya siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Mengikuti jejaknya. Pertanyaannya jejak apa yang di Tuhan tinggalkan? Tadi kita ada lihat. Yohanes 12 ayat 26a, perhatikan. Barang siapa melayani aku, ia harus. Sama-sama katakan harus. Sama-sama katakan harus. Enak ataupun tidak enak dalam pelayanan. Harus mengikut Yesus. Amin. Orang yang mau melayani itu apa? Harus mengikut Yesus. Jadi kalau nggak ikut Yesus bisa melayani dengan baik nggak? Saudara bisa melayani Tuhan asal-asalan loh. Kenapa ada orang pelayanan asal-asalan? Karena dia mungkin gak ngikuti jejaknya Yesus. Jejak siapa yang kamu ikuti? Gak tahu deh. Perhatikan, iblis juga melayani sebelum jadi iblis, malaikat. Tetapi karena pengen ditinggikan, perhatikan ya. Natur awal Tuhan kasih dalam hidup kita itu melayani. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, naturnya berubah. Jadi pengen dilayani. Perhatikan, malaikat turun, pengen disembah, pengen lebih tinggi dari raja sorga, pengen dilayani, jadi iblis. Halo. Jadi kalau saudara pengennya dilayani terus, mungkin natur iblisnya masih kuat dalam hidupmu. Perhatikan saudara, mengikuti jejaknya. Saya catat saudara, jejak penderitaan. Nah ini paling orang gak mau dah. Jejak penderitaan, perhatikan. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh
jatuh ke dalam tanah dan mati. Apanya yang mati? Melayani Tuhan seringkali apa yang mati? Apa yang harus mati? Egomu. Betul nggak? Egomu, nggak usah ngomong nyawa dulu deh. Bisa nggak matiin egomu? Bisa nggak saudara mematikan kedagingan kita untuk melayani Tuhan? Perhatikan, kalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara mau pelayananmu berbuah? Pelayanan saudara berdampak? Harus siap mati. Bilang kanan kirimu, siap mati enggak? Siap mati enggak? Jangan ngomong nyawa dulu deh. Egomu siap mati enggak? Disikut sama teman pelayananmu, siap mati enggak egomu? Oke, aku mengampuni dia. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini tadi kita sudah baca, kalau sebutir gandum tidak ditanam ke dalam tanah dan mati, ia tetap tinggal sebutir. Jadi perhatikan saudara, saya tulis begini, Tuhan Yesus menggunakan analogi tentang biji gandum, di mana biji gandum bisa berbuah banyak jika ia jatuh ke tanah dan mati. Sama-sama katakan mati. Jika ia tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka ia tetap satu biji saja yang tidak memberikan dampak apapun. Betul ya? Makanya luar biasa. Tuhan bukan hanya menciptakan pohon, buah-buahan, tapi Tuhan menciptakan apa? Benih. Benih, saudara. Pelayanan kita bisa berdampak jika kita mau mengikuti keteladanan Yesus dalam penderitaannya. Tentunya dalam melayani Tuhan banyak hal yang harus kita korbankan. Apa? Dari uang kita. Betul nggak? Ya kan? Latihan musik gitu kan? Wah, latihan musik aja udah keluar ongkos ke gereja. Hujan-hujanan, nah, sekarang hujan kan? Hujan-hujanan, keluar uang, belum ntar dimarahin sama koluki gitu ya. Salah chord dimarahin, salah tempo dimarahin gitu kan. Waktu, pikiran, ego kita, kesenangan pribadi kita, bahkan mungkin nyawa kita saudara. Ya, melayani Tuhan itu banyak yang dikorbankan. Jadi kalau saudara nggak mau berkorban, saudara nggak siap melayani, betul nggak? Kalau saudara tidak mau berkorban berarti saudara belum siap melayani. Dan hanya orang dewasa yang siap berkorban. Kalau anak-anak nggak mau berkorban. Dia tidak mau waktu mainnya dikorbankan. Betul nggak? Betul apa betul? Oh anak-anak, coba anakmu lagi main game. Berhenti, ayo korbankan waktumu untuk belajar. Wow pasti uring-uringan dulu. Ya anak-anak. Jadi kalau kita nggak mau berkorban, ya kita masih kanak-kanak, belum siap pelayanan saudara. 1 Petrus 2:21, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu apa? Supaya kamu apa? Mengikuti jejaknya. Perhatikan. Untuk itulah Allah memanggilmu sebab Kristus sendiri sudah menderita untukmu dan dengan itu Ia memberikan kepadamu suatu teladan supaya kalian mengikuti jejaknya Tuhan. Saudara mau mengikuti jejaknya Tuhan? Dalam hal apa? Menderita. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil bagian dalam pelayanan sekecil apapun juga. Karena saudara lagi ambil bagian mengikuti jejaknya Tuhan. Beberapa contoh di dalam Alkitab, Rasul Paulus mengikuti jejak Tuhan. Dia menderita dalam pelayanan. Ya, 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28 dikatakan apa? Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, bukan karena korupsi saudara, tapi karena memberitakan Injil. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan.
3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu. Bahkan di Kisah Para Rasul ada cerita bagaimana dia habis dilempari batu, sekarat nyaris mati, dibawa sama orang, ditolongin sama orang. Ini habis sekarat dilempari batu nih. Besoknya dia dikumpulkan ke banyak orang, lalu dia memberikan kekuatan bagi orang itu. Padahal sebelumnya habis nyaris mati itu, dilempari batu. Coba saudara bisa gak ya? Saudara dalam keadaan sakit, dalam keadaan terpuruk, nyaris mati, orang jenguk saudara, malah saudara yang memberikan kekuatan buat orang itu. Ini Paulus. Ya, kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Beni. Pak Beni bilang gini, gimana kabar Papi? Puji Tuhan. Mujizat dari hari ke hari dinyatakan Tuhan. Gimana baptisan? Oh, baptisan sudah kelar, saya bilang. Terus saya bilang gini, di saat-saat Papi dalam kondisi kritis, yang dia ingat cuma satu, baptisan sudah apa belum? Coba foto-foto baptisannya sudah difoto belum? Coba saya mau lihat. Masih cek warta, masih cek yang namanya Yuni udah kerjain apa belum, ini baptisan gimana ini. Saudara mau apapun kondisi hidupmu, kalau kita mengikuti jejaknya Tuhan, sekalipun kita mungkin sedang menderita, tapi kita bisa kasih kekuatan buat orang lain. Perhatikan, dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Bayangin Paulus. Ya, makanya ada istilah ikan kembung. Kenapa? Kebanyakan cai. Terkatung-katung di laut. Perhatikan saudara. Ya, ayat selanjutnya. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari orang Yahudi, orang bukan Yahudi, dan lain sebagainya. Berjerih payah, bekerja berat, kelap kali aku tidak tidur. Lapar, dahaga, berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Itu semua dilakukan untuk melayani Tuhan. Dikatakan memelihara semua jemaat-jemaat Tuhan. Bukan hanya Paulus yang pernah menderita. Saya catat juga Epafroditus. Nah, Papi pernah kasih nama Epafroditus. Dia juga melayani Tuhan, mengikuti jejak Tuhan dalam hal menderita. Filipi pasal 2 dikatakan ayat 25 sampai 27. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, kata Paulus, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Perhatikan, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Waduh. Jadi kalau engkau melayani Tuhan belum nyaris mati, baru diomongin dikit, pelayanan lagi. Belum nyaris mati toh, bilang kanan kirimu, belum nyaris mati kan? Tetapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Perhatikan ayat 30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan mempertaruhkan jiwanya. Saudara mau mengikuti jejaknya Tuhan? Melayani Tuhan memang gak enak. Melayani Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Tapi kita percaya di balik kita mengikuti jejaknya Tuhan ada kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. 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 Saudara mau mengikuti jejak Tuhan? Ya, bilang kanan kirimu, melayani memang tidak mudah. Betul gak? Melayani memang gak mudah. Apalagi yang kita ikuti, jejak apa? Kesetiaannya. Tapi pernah ditanya, kenapa bisa setia melayani Tuhan? Karena aku lihat role modelku, Tuhan Yesus yang setia. Yes, Tuhan kita setia. Wahyu pasal 1 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca ayat ini, 2, 3. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati
dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Perhatikan, dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Dalam terjemahan 2 Timotius dalam kitab 2 Timotius, surat 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, apa yang dikatakan firman Tuhan? Dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekalipun saudara tidak setia, Yesus tetap setia. Pertanyaannya, apakah saudara mau nggak setia? Ya udahlah, kan aku nggak setia juga, Tuhan pasti setia kok. Biarin aja aku nggak setia. Hidup semau gue, pelayanan semau gue, kadang ke gereja, kadang enggak. Apa kita gitu sama Tuhan? Apa saudara balas kebaikan Tuhan dengan hidup semaunya? Sekarang ada ajaran baru ya, Kristen progresif. Lagi heboh. Sebelumnya ada hyper grace. Apa hyper grace? Kasih karunia overdosis. Kan udah selamat. Ngapain mati-matian ikut Tuhan? Ngapain melayani Tuhan? Ngapain beritain Injil? Ngapain setia hidup dosa juga gak apa-apa kok. Kan pasti selamat. Wih, sesat kamu. Kristen progresif mengatakan apa saudara? Salah satunya ajarannya begini. Kalau Tuhan mengasihi, kenapa harus ada neraka? Justru karena dia mengasihi kita. Makanya neraka itu memang ada. Karena neraka ada, makanya dia tunjukkan kasihnya sama kita. Kalau neraka nggak ada, ngapain Yesus mati? Betul apa betul? Kalau neraka tidak ada, buat apa Yesus mati buat kita? Ngapain juga dia setia menjaga hidup kita? Nah kita lihat saudara, di dalam surat Ibrani ini bagus sekali nih. Musa dan Kristus sebagai pelayan Tuhan yang setia. Perhatikan, Ibrani pasal yang ketiga ayat 5-6. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan. Perhatikan, untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Ayat yang ke-6, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Musa mewakili tokoh dalam perjanjian lama membuktikan bahwa dia adalah pelayan Tuhan yang setia. Tetapi Kristus merupakan contoh, role model di dalam perjanjian baru yang menyatakan bahwa dia juga pelayan. Dia dikatakan dia setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Saudaraku dikasih Tuhan, saya tulis begini saudara. Dalam surat Ibrani kita dituliskan betapa setianya Kristus sebagai anak dalam melayani Bapa di sorga. Sehingga kesetiaan Kristus dapat kita pegang teguh dan memberikan kekuatan untuk percaya dan memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Jadi saya mau setia karena Yesus sudah setia. Amin. Jadi saudara yang sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan, saudara bisa setia karena kesetiaan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara percaya Tuhan Yesus setia? Saudara percaya Tuhan kita setia? Saudara mau setia ikut Yesus? Setia sampai mati, Wahyu pasal 2 ayat 10. Saudara mau setia sampai akhir? Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, benih-benih kesetiaan itu harus ditumbuhkan. Karena apa? Kristus jadi role model, dia setia. Dia setia sama kita, dia setia dalam dan taat sama Bapa. Nah itu contoh beberapa tokoh di dalam Alkitab. Ya, next, Paulus, dia pelayan Tuhan yang setia. 1 Timotius pasal 1 ayat 12, perhatikan. Aku bersyukur kepada dia
yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Perhatikan, kalau saudara setia, maka engkau akan dipercayakan banyak hal dalam hidupmu. Ya, kalau saudara setia, maka akan apa saudara? Dipercayakan. Yes, saudara mau dipercaya sama Tuhan? Ya, setia dalam melayani Tuhan. Siapa lagi? Epafras. Pelayan Tuhan yang setia ditulis. Kolose pasal 1 ayat 7. Semuanya ini telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasih. Yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Masih kurang, ada contoh lagi yang lain. Tihikus, belum pernah ya kasih nama Alkitab ini ya. Takut manggilnya salah, Tikus. Tihikus sebagai pelayan Tuhan yang setia. Nanti saudara baca juga di dalam Efesus pasal 6 ayat 21. Kalau pasal 4 ayat 7, semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tihikus. Saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Perhatikan, orang-orang yang setia itu dicatat di dalam Alkitab. Kenapa nama Rut sampai perjanjian baru dicatat juga namanya? Karena setia. Menantu terbaik itu. Menantu terbaik loh itu. Jarang-jarang mau ngikutin mertua, apalagi ibu mertua. Rut setia. Ya. Saudara kok dikasih Tuhan, saudara mau jadi orang yang setia? Ya. Uria. Walaupun Daud merencanakan membunuh Uria. Istrinya diambil, tapi namanya dicatat. Saudara perhatikan di dalam Matius. Batsheba, istri Uria. Kenapa sampai ditulis nama Urianya loh? Kenapa? Karena dia setia. Saudara mau jadi orang yang setia? Dicatat di dalam kitab kehidupan Allah Bapa. Amin. Hanya orang-orang yang setia loh. Saudara mau setia ikut Tuhan. Kalau engkau setia, maka engkau dicatat. Catat orang ini setia. Artinya apa? Orang yang setia pasti diprioritaskan Tuhan. Amin. Amin. Ini ibadah pagi kok kayaknya sepi banget ya. Ini kayaknya masih mikir ya, aduh kenapa nggak liburan gitu ya. Yang berikutnya, jejak apa saudara? Kasih. Nah, perhatikan Markus pasal 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Surat Galatia juga mengatakan, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Perhatikan, ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah. Nah, dari mata turun ke hati. Matanya melihat orang banyak, seperti domba yang tidak digembalakan. Firman Tuhan katakan, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mari kita melayani Tuhan dengan belas kasihan, saudara. Haleluya. Kalau kita mengikuti jejaknya Tuhan, maka pelayanan kita akan berdampak. Yes. Kita lihat yang kedua. Apa itu syaratnya? Ini dia, berada dekatnya. Sama-sama katakan apa? Sama-sama katakan apa? Berada dekatnya. Dekat siapa? Dekat Tuhan. Ya. Perhatikan, Yohanes pasal 12 ayat 26b dikatakan, di mana aku berada, apa saudara? Di situ pun pelayanku akan berada. Bicara mengenai hubungan yang bergantung
penuh kepada sang tuan atau majikan yang kita layani. Di mana kita belajar untuk mengerti isi hati Tuhan, kemauan Tuhan, dan semakin dibentuk untuk serupa dengan karakter Tuhan. Ada 2 kurikulum yang harus kita belajar sampai nanti kita mati. Apa itu? Lemah lembut dan rendah hati. Ini 2 karakter yang paling susah. Coba kita lihat ayatnya. Ya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam bahasa aslinya, aku akan memberikan istirahat kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu apa? Enak dan bebanku pun ringan. Jadi orang-orang Palestina mereka ketika mau membajak sawah, membajak ladang, itu ada 2 ekor sapi atau lembu yang dipergunakan. Kalau ada seorang nabi Elia ya, Elia atau Elisa, 10 pasang lembu ya. 12 pasang lembu. Nah, kuk itu seperti ya kayu itu. Jadi ada 2 ekor sapi, yang satu sapi senior, lembu senior, yang satu lembu junior. Nah, gambarannya gini saudara, perhatikan. Pikul lakuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Kita tuh seperti lembu junior yang perlu belajar sama lembu senior. Nangkep ya Bapak Ibu Saudara? Nah, kuk itu dipasang, kita yang junior harus ngikutin apa yang dilakukan oleh lembu senior. Ya, kita harus ngikutin. Perhatikan, ada kuk di situ. Makanya kuk itu bicara tentang apa? Lemah lembut, rendah hati. Jadi ketika kita melayani Tuhan, ketika kita ngerendah hati, kita akan melukai diri kita dan melukai orang lain. Betul gak sih? Kalau kita gak lemah lembut, kita akan melukai hati Tuhan, kita melukai juga orang lain. Perhatikan ada kuk, kemanapun lembu senior pergi, ini lembu junior tuh walaupun kadang-kadang kita melayani Tuhan yang kita masih junior nih, kita tuh masih suka semaunya kita, datang terlambat gitu ya, pelayanan gak sungguh-sungguh, gak suka latihan gitu, tapi harus ikuti maunya Tuhan, ayo. Ikuti maunya Tuhan, dan ini harus dekat, selalu dekat. Supaya apa? Supaya yang dilakukan pekerjaannya maksimal. Nah, kita belajar firman Tuhan katakan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Di sekolah teologi aja gak ada kurikulum lemah lembut dan rendah hati. Karena gak ada satupun dosen yang sanggup belajar. Gak ada satupun dosen yang bilang gini, belajarlah kepadaku. Gak ada. Karena dosennya juga belajar dari Tuhan. Belajarlah kepada siapa? Tuhan kita Yesus. Belajar apa? Lemah lembut, rendah hati. Saudara pengen dapat karakter lemah lembut, karakter rendah hati, harus dekat sama Tuhan. Tapi gak cukup dekat tuh saudara, diuji. Diuji, amin. Apa diujinya? Saudara bisa bangun pagi, Tuhan aku pengen roh lemah lembut. Bawa motor ke kantor udah kena macet. Bisa gak ngumpat? Yang mau mudik, nah ini penting nih belajar lemah lembut rendah hati nih. Kan ada orang gini, mudik, wah ngambil jalur berlawanan arus, potong jalan dan lain sebagainya. Ada yang komen, kalau gak mau kena macet, gak usah kemana-mana. Betul gak? Saudara belajar lemah lembut pada saat apa? Pada saat jalanan sepi? Halo? Hah? Saudara belajar sabar pada saat kapan? Jalanan sepi? Jalanan sepi mah kita gak belajar sabar, belajar ngebut. Tapi pada saat kapan kita belajar sabar, belajar lemah lembut? Macet. Pada saat kapan kita melayani Tuhan belajar lemah lembut? Ketemu orang yang nyebelin. Betul gak? Ini belajar kepadaku. Saudara mau belajar dari sang ahlinya, amin?
Dari siapa? Kristus. Belajar lemah lembut, belajar rendah hati. Nah, saya bikin akronim begini, kata dekat, next. D-nya itu apa saudara? Sama-sama baca. D-nya apa? Doa setiap hari. Kalau engkau doa setiap hari, pasti engkau dekat. Orang yang dekat pasti mau doa setiap hari. E-nya itu apa? Energi untuk melayani. K-nya itu apa? Ketaatan kepada firman. Yang A apa? Asah bakat yang diberikan Tuhan. T-nya apa? Teruslah belajar dan bertumbuh. Lagi ya. D-nya apa? E-nya apa? Energi untuk melayani. K-nya apa? Ketaatan kepada firman. A-nya apa? Asah bakat yang diberikan Tuhan. T-nya apa? Teruslah belajar dan bertumbuh. Dekat. Amin. Orang yang dekat sama Tuhan pasti dia bangun hubungan, doa sama Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan pasti punya energi untuk melayani. Orang yang dekat sama Tuhan pasti dia punya ketaatan kepada firman. Orang yang dekat sama Tuhan pasti dia mau asah bakat dan kemampuan dia. Makin skillful main musik, makin skillful dalam melayani Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan dia terus belajar dan bertumbuh. Haleluya. Amin. Saudara mau dekat sama Tuhan, yuk berada dekat dengan Tuhan. Saya minta para pemain musik. Ya. Mahatma Gandhi pernah bilang gini saudara, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Cara terbaik untuk menemukan diri Anda adalah dengan kehilangan diri sendiri karena melayani orang lain. Ternyata orang Hindu belajar dari Kristus loh. Kenosis, mengosongkan diri. Betul gak? Cara terbaik untuk menemukan diri adalah dengan kehilangan diri sendiri. Perhatikan, ketika kita melayani orang lain, melayani Tuhan. Saudara sekarang melayani Tuhan nih sekarang. Saudara kehilangan waktu apa? Waktu tidur. Betul gak? Bangun lebih pagi gak? Bangun jam berapa Pak Budi? 3:30. Coba ada yang bangun 3:30. Ada bangun yang lebih pagi dari Pak Budi. Bangun jam berapa Bu Ina? Bangun jam 3. Padahal udah lebaran, ibu gak sahur toh? Kita kalau melayani Tuhan tuh pasti banyak yang harus kita kehilangan, betul ya? Ongkos berapa? Ongkos berapa Pak? 100.000 ya? Pulang pergi berapa? 150. 100 lebih. Kehilangan uang. Kita yang di Sukabumi nih, 100 lumayan 2 porsi mie cacau. Mereka gak mikir mie cacau. Bener gak? Kalau engkau mengasihi Tuhan, kau melayani, kau rela kehilangan. Harus ada yang hilang nih. Minimal isi dompetmu berkurang. Betul apa betul? Waktu tidurmu berkurang. Yang terakhir, ini dia, memperoleh upah darinya. Saudara mau dapat upah? Saudara mau dapat upah? Amin. Ya, perhatikan saudara, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ibrani pasal 11, perhatikan ayat ke-6. Ini ngomongin tentang upah. Sama-sama kita baca yuk ayat ini. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah apa saudara? Memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau engkau sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, pasti dapat upah sorgawi. Amin. Kalau engkau sungguh-sungguh cari Tuhan, melayani sungguh-sungguh,
berdoa sungguh-sungguh, memuji Tuhan sungguh-sungguh, apapun yang kau kerjakan sungguh-sungguh. Perhatikan, maka engkau akan mendapat upah. Engkau akan dapat upah sorgawi. Ya. Kuncinya apa? Sungguh-sungguh. Ayat yang terakhir saudara, 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Perhatikan, Paulus ini merupakan surat terakhir yang dia tulis. Dia tahu waktunya sudah tidak banyak. Dia tulis begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, upah yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Kalau perhatikan, saya tulis begini saudara bagian akhirnya. Fondasi pelayanan kita adalah karakter. Natur kita dalam pelayanan adalah melayani. Motivasi kita dalam melayani adalah kasih. Ukuran dalam pelayanan adalah pengorbanan. Otoritas dalam pelayanan adalah ketundukan, submission. The purpose of ministry, tujuan kita melayani adalah kemuliaan Tuhan. The tools of ministry are the words of God and prayer. Ya, alat untuk kita melayani adalah firman Tuhan dan doa. Privilege of ministry is growth. Perhatikan. Hak untuk kita istimewa dalam pelayanan adalah kita bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pelayanan. The power of ministry is the Holy Spirit. Kuasa untuk pelayanan adalah Roh Kudus. Dan perhatikan, model dalam kita melayani adalah Yesus Kristus. Privilege to serve. Hak istimewa untuk melayani. Syaratnya apa? Mengikuti jejaknya. Sama-sama katakan mengikuti jejaknya. Yang kedua, berada dekatnya. Apa? Yang ketiga, memperoleh upah darinya. Ingat, coba yang pertama apa? Mengikuti jejaknya. Yang kedua, berada dekatnya. Yang ketiga apa? Memperoleh upah darinya. Kalau lupa baca warta, makanya warta jangan langsung main lipat, baca. Orang Indonesia tuh nggak suka apa? Nah, nggak suka baca. Yuk, mari kita nyanyikan pujian. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Lagu mengikuti Yesus tadi yang sebelum firman. Mari kita bagi berdiri. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku mau berkenan selalu Tuhan. Semua Karena anugerahmu hari ini ada. Mari semua Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Aku namun rohmu ku bawa hatiku, penyembahanku ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali dengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kami Tuhan, biarlah kami boleh mengikuti Engkau, mengikuti jejak keteladananmu dalam penderitaanmu, dalam kesetiaanmu, dalam kasihmu. Biarlah kami boleh selalu berada dekatmu Tuhan, supaya kami boleh semakin serupa karakter kami dengan Yesus. Kami memiliki sifat karaktermu Tuhan, lemah lembut dan rendah hati. Dan kami percaya ketika kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan sudah menyediakan bagi kami upah sorgawi buat setiap kami. Kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, biarlah kami boleh terus setia melayani Tuhan. Sungguh-sungguh melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin bagi kami yang belum melayani Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh diingatkan, kami mau ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Karena Kau sudah memberikan keteladanan buat setiap kami. Bahkan Kau bukan hanya melayani, tapi Kau juga mati buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang datang dengan pergumulan. Rumah tanggamu, pekerjaanmu, pernikahanmu, hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, mertua dengan menantu. Kalau mungkin datang dengan sakit, penyakit, kelemahan tubuh, boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapakmu yang di sorga, hamba-Mu berdoa Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Bagi jemaat Tuhan yang mungkin datang dengan sakit penyakit, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa secara khusus buat Bapak Gembala Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan Bapak Gembala lebih lagi Tuhan. Kami boleh melihat karya Tuhan yang sempurna. Kami boleh melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Hal-hal yang melampaui akal logika kami, bahkan juga ilmu kedokteran Tuhan.
Kami boleh melihat bagaimana Kau boleh memberikan kekuatan yang luar biasa. Mujizat hari demi hari terjadi buat Bapak Gembala di dalam nama Yesus. Kau pulihkan lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Bagian-bagian tubuhnya yang masih lemah, kuatkan, kuatkan, kuatkan Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana rencana Tuhan dinyatakan. Bekas operasinya pulih, kering di dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, terus berikan semangat, terus berikan sukacita, terus berikan damai sejahtera. Bahwa setiap kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kami yang sedang menghadapi pergumulan masalah, Tuhan berikan kepada kami jalan keluar. Tuhan berikan kepada kami hikmat, pertolongan daripada Tuhan. Sehingga kami tahu bagaimana kami harus memilih. Tuhan memampukan kami. Pilihan yang kami pilih itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh melihat karya Tuhan yang dahsyat atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh sukacita untuk berikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik, yaitu hidupmu sendiri buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berikan persembahan kita buat Tuhan. Dan untuk para kolektan yang bertugas untuk boleh ambil bagian dalam pelayanan ini. Kita akan pujikan jangan lelah. Untuk melayani Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan. Kita tidak akan menjadi lelah. Karena Tuhan yang selalu akan memperbaharui kekuatan kita. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar itu. Menjadi siap dibangun, bangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk persembahan yang diberikan dan juga persepuluhan yang diberikan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kita semua. Amin.
Kita nyanyikan pujian terakhir. Lagu Immanuel. Setelah saya doa berkat, mohon Bapak Gembala dulu dan saya dulu yang keluar, ya. Jemaat tunggu dulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Kami percaya Roh Allah hadir di tengah-tengah kami, lawatan Allah terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Nah, kami lagi terlalu percaya Tuhan, bahwa ketika kami datang ke tempat ini mungkin kami bawa masalah, kami bawa pergumulan kami, bawa segala sesuatu yang ada dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami pulang membawa kemenangan daripada Tuhan. Kami membawa pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berkati yang sudah melayani Tuhan, tim praise and worship, lighting, multimedia, soundman juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Gembala lebih lagi dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Setiap kami yang hadir berikan kekuatan daripada Tuhan. Anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Sementara kami akan pulang, kata kami masing-masing, anugerah Tuhan boleh memberkati dan menyertai kami. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan meninggalkan dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dicurahkan dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, pekerjaan kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan buat kami berhasil. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.